Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa semuanya di mata kuliah Diagnosis Penyakit Tanaman. Saya Siti Nur Aisyah, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Dan untuk video learning kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar diagnosis penyakit pada tanaman. Sebelum kita mulai video learning ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami informasi yang ada di video learning kali ini. Nah, topik apa saja yang akan saya bahas di video learning ini? Pertama adalah pentingnya diagnosis penyakit tanaman. Kedua, prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan diagnosis penyakit tanaman. Dan yang terakhir, prosedur umum diagnosis penyakit tanaman. Nah, harapannya dari materi ini, adik-adik mahasiswa sekalian dapat memahami apa yang menjadi inti utama dari kegiatan diagnosis penyakit tanaman. Nah, terlebih dahulu, mari kita recall atau kita ingat kembali kira-kira definisi penyakit itu apa, ya. Jadi penyakit itu adalah penyimpangan yang dialami oleh tanaman baik dari segi morfologi maupun fisiologi yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman, ya. Jadi penyakit itu hanya dapat disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Kalau misalnya dia disebabkan oleh faktor lingkungan, ya, atau kondisi abiotik yang kurang mendukung, itu tidak disebut sebagai penyakit, melainkan disebut sebagai defisiensi. Nah, diagnosis itu sendiri sebenarnya apa, ya? Jadi sama seperti kita ketika pergi ke dokter saat sedang sakit, proses diagnosis didefinisikan sebagai upaya untuk mencari tahu identitas patogen penyebab penyakit, ya. Di mana fungsi dari diagnosis ini dapat membantu kita untuk menentukan solusi untuk menangani penyakit yang menyerang tanaman sehingga serangan dari penyakit tersebut bisa dicegah supaya tidak meluas. Kemudian kita juga bisa meminimalisir resiko kehilangan hasil yang lebih parah jika serangan penyakit tersebut dibiarkan. Nah, berbicara tentang diagnosis penyakit pada tanaman, idealnya diagnosis itu harus dilakukan saat infeksi penyakit pada tanaman kita itu masih di tahap awal. Artinya ketika gejala penyakit tersebut belum meluas, ya, belum menyebar di seluruh lahan. Nah, tapi pada kenyataannya tidak gampang untuk kita bisa menandai adanya gejala penyakit terutama saat di awal serangan, ya. Jadi penyakit itu kadang baru bisa kelihatan ketika memang kondisinya sudah parah, ya. Jadi itu juga berlaku untuk manusia sebenarnya, kita juga punya kecenderungan yang sama. Kemudian kenyataan lain yang sering ditemukan juga di lapangan adalah ada beberapa penyakit itu yang masuknya kapan dengan keluar gejala itu jaraknya sudah sangat jauh. Nah, resikonya apa ketika jarak waktu antara patogen menginfeksi tanaman dengan kemudian tanaman mengeluarkan gejala jika masa inkubasi istilahnya. Ketika masa inkubasi patogen untuk bisa keluar gejala itu sangat lama, seringkali gejala itu baru muncul ketika tanaman sudah berada dalam kondisi yang lemah dan gampang diserang. Nah, ini tentu saja menyulitkan ketika kita ingin menandai ada tidaknya serangan penyakit di awal, ya, di awal serangan karena memang tidak ada gejala yang terlihat. Nah, karena inti utama dari kegiatan diagnosis penyakit tanaman itu adalah untuk mencari tahu identitas patogen, dan seperti yang kita tahu bahwa patogen penyebab penyakit pada tanaman umumnya berasal dari kelompok mikroba, di mana mereka itu berukuran sangat kecil, mikroskopis, dan
tidak terlihat oleh mata telanjang, ya, sehingga akan sangat sulit sekali untuk bisa mengetahui identitas patogen yang menyebabkan satu penyakit, ya, kecuali kalau misalnya patogennya berukuran sama seperti kita atau mungkin lebih kecil dari kita tapi masih kelihatan di mata. Mungkin kita akan bisa langsung tahu siapa penyebab penyakit yang menyerang tanaman kita. Nah, dan seriously, mencari tahu identitas patogen di mana kita harus dealing dengan mikroba itu sangat-sangat sulit, ya. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Melakukan diagnosis penyakit tanaman, baik itu penyakit pada tanaman maupun pada manusia, itu case-nya hampir sama, ya. Itu prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun kegiatan diagnosis penyakit tanaman itu tidak mudah untuk dilakukan, tapi para ahli patologi tanaman sudah memiliki prosedur umum yang biasanya digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman, di mana prosedur ini biasanya menggabungkan antara pengamatan lapangan dan pengamatan laboratorium. Berikutnya, kita perlu tahu prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan diagnosis penyakit tanaman. Nah, prosedur umum yang sering dimanfaatkan atau umum digunakan dalam kegiatan diagnosis penyakit, baik itu pada manusia ataupun pada tanaman ataupun pada hewan, itu sebenarnya didasarkan dari apa yang ditemukan atau dirancang oleh Robert Koch di tahun 1890. Nah, Robert Koch merancang 4 kriteria dasar yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mikroba penyebab penyakit, ya, di mana rancangan dari Robert Koch ini kemudian dikenal dengan istilah postulat Koch atau hipotesis Koch, di mana postulat Koch menjadi dasar dalam kegiatan diagnosis penyakit baik pada manusia, hewan maupun tanaman. Hanya saja nanti yang menjadi pembedanya adalah dari sampel yang digunakan dalam kegiatan diagnosisnya. Nah, 4 kriteria dasar dari postulat Koch ini apa saja? Pertama, mikroba harus dapat ditemukan di bagian tanaman yang sakit, ya. Jadi kita harus melihat pada bagian tanaman yang terserang, bukan pada bagian tanaman yang sehat. Kemudian, kalau sudah ditemukan, maka mikroba tersebut harus bisa dikulturkan atau diisolasi dari bagian tanaman yang sakit tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil mengkulturkan mikroba tersebut, ketika kita inokulasikan atau kita infeksikan ulang ke tanaman yang sehat, maka mikroba tersebut harus menghasilkan gejala yang sama dengan yang pertama kali kita temukan. Nah, yang terakhir, mikroba tersebut yang sudah kita reinfeksi, yang sudah kita inokulasikan ulang ke tanaman sehat dan sudah menghasilkan gejala yang sama, harus diisolasi ulang untuk memverifikasi apakah karakteristik mikroba yang ditemukan di gejala tahap 2 itu sama dengan apa yang ditemukan di isolasi mikroba tahap pertama. Nah, mari kita tilik satu persatu 4 kriteria dasar yang digunakan dalam postulat Koch. Pertama, tahapan mengenali gejala serangan penyakit. Seperti yang adik-adik sekalian bisa lihat di sini, ada banyak sekali variasi gejala penyakit yang bisa dialami oleh suatu tanaman. Dan seperti yang kita tahu, gejala itu sendiri adalah indikator bahwa satu tanaman itu terserang atau terinfeksi penyakit. Dan biasanya karakteristik dari gejala masing-masing penyakit itu dapat memberikan kita informasi terkait siapa patogen yang menyebabkan munculnya gejala tersebut. Tapi problemnya adalah kalau case-nya seperti ini.
Menurut adik-adik sekalian, apakah ketiga gejala ini berasal dari jenis penyakit yang sama? Ya, jadi ini adalah gambar daun tanaman tomat, ya. Dan daun tanaman tomat ini sebenarnya ketiganya ini adalah gejala dari 3 jenis penyakit yang berbeda. Jadi ini nggak sama. Nah, itu yang kemudian membuat kita kesulitan untuk bisa mengenali gejala serangan penyakit. Artinya kita tidak bisa melakukan diagnosis hanya dengan berbekal pada melihat gejala atau menandai gejala penyakitnya saja. Karena gejala yang sama, ya, gejala yang kelihatannya sama bisa saja disebabkan oleh jenis penyakit dan patogen yang berbeda. Ya, nah jadi kondisi ini atau keterbatasan inilah yang menyebabkan setelah kita berhasil mengenali gejala serangan penyakit, itu tidak serta-merta bisa memverifikasi, oh penyakit ini disebabkan oleh patogen ini. Jadi tetap masih perlu uji lanjutan atau pengujian lanjutan untuk memverifikasi gejala tersebut. Nah, tahap berikutnya adalah setelah kita dapat gejalanya, kemudian kita lakukan isolasi dan kultur patogen di media pertumbuhan. Nah, ini adalah tahap kedua atau kriteria dasar nomor 2 yang ada di dalam postulatko. Nah, caranya gimana? Jadi dari daun yang memperlihatkan gejala atau daun yang terinfeksi oleh penyakit, area yang memiliki gejala kemudian diambil dengan cara dipotong dan disterilkan di aquadesteril di dalam botol yang juga steril. Nah, kemudian dari air steril itu, ya, yang sudah mengandung daun yang bergejala, akan kita ambil menggunakan jarum OC dan kemudian akan kita strike di atas media atau istilahnya digores. Nah, isolasi patogen sebenarnya adalah upaya untuk mengambil patogen dari bagian tanaman yang terserang atau memisahkan patogen dari jaringan organisme di mana dia ditemukan. Nah, setelah dia berhasil kita pisahkan, kita berharap si patogen ini bisa kita tumbuhkan di media pertumbuhan. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan karakterisasi terhadap patogen ini. Nah, setelah tadi kita strike, ya, maka biasanya kultur pertama yang akan kita peroleh masih mengandung berbagai jenis mikroba, ya. Jadi di sini diilustrasikan dengan warna koloni yang berbeda. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, kadang ada yang bentuknya berserabut, ada yang mulus. Nah, ini menandakan apa? Bahwa di bagian tanaman yang memperlihatkan gejala tersebut, sebenarnya di sana tidak hanya patogen penyebab penyakit saja yang ada, tapi juga ada mikroba lain yang mungkin bukan sebagai penyebab penyakit, tapi ikut tumbuh di media kultur yang kita gunakan. Nah, cara memisahkan ini bagaimana? Kita harus lakukan yang namanya subkultur, ya. Jadi kita tumbuhkan lagi, kita pilih yang hitam saja atau yang hijau saja, kemudian kita strike kembali di media yang baru sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang disebut dengan kultur murni, ya. Jadi kalau hitam ya hitam saja, kalau hijau ya hijau aja, dan gak nyampur dalam satu cawan Petri. Nah, tahap subkultur ini, ya, jadi proses peremajaan berkali-kali ini akan membantu sekali terutama untuk memisahkan berbagai mikroba yang tumbuh di kultur yang pertama. Nah, hal ini sangat dibutuhkan untuk proses karakterisasi dan identifikasi karena kedua proses tersebut tidak bisa dilakukan kalau kulturnya masih ramai, ya. Jadi hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mendapatkan kultur yang murni. Nah, gimana supaya pemisahannya
lebih baik lagi. Biasanya saat kita melakukan subkultur yang sudah yang kedua ataupun ketiga kali, kita akan menambahkan senyawa kimia tertentu yang dapat membantu kita menyeleksi mikroba yang tidak kita inginkan. Nah, senyawa kimianya biasanya bisa dari jenis antibiotik ya, yang sifatnya menghambat pertumbuhan mikroba yang bukan target kita, atau dalam bentuk nutrisi khusus yang sifatnya bisa merangsang pertumbuhan mikroba yang kita inginkan. Nah, ini biasanya sering dimanfaatkan untuk mempermudah perolehan kultur murni. Nah, yang berikutnya, setelah kita dapatkan kultur murni, kita akan lakukan identifikasi dan karakterisasi patogen. Jadi ada 3 metode ya yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi patogen dari kultur murni. Mulai dari pengamatan mikroskop, kemudian kita juga bisa pengujian serologis ya, atau pengujian yang basisnya pada antibodi, atau kita bisa melakukan deteksi berbasis DNA, misalnya menggunakan PCR atau menggunakan genome sequencing ya. Nah, ketiga metode ataupun pendekatan ini ketiga-tiganya bisa dipakai ya, atau kalau misalnya kita hanya pakai satu saja juga boleh. Hanya saja masing-masing metode ini memiliki plus minusnya masing-masing ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mengkombinasikan atau menggabungkan lebih dari satu metode, maka hasil diagnosa yang akan kita peroleh di akhir otomatis akan bisa lebih akurat. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan diagnosis, usahakan kita tidak hanya berpegang pada hasil pengamatan mikroskop ya, karena mikroskop itu sifatnya visual dan ada banyak sekali mikroba yang secara visual kelihatan sama. Nah, untuk membantu memvalidasi data dari pengamatan mikroskop, misalnya kita combine dengan deteksi berbasis DNA. Nah, itu bisa memverifikasi apa yang kita dapat dari pengamatan mikroskop apakah benar dan sesuai dengan yang kita harapkan berdasarkan hasil deteksi DNA-nya. Nah, saya tidak akan bahas ini lebih detail karena nanti ini akan menjadi topik bahasan untuk materi-materi yang berikutnya. Setelah kita sudah bisa karakterisasi, tahap yang terakhir adalah memverifikasi hasil karakterisasi tersebut dengan cara melakukan reinfeksi dan reisolasi. Nah, jadi seperti ini misalnya dari pertama kali kita mendapatkan mikroba itu dari tanaman yang bergejala yang kemudian kita kulturkan ya, sehingga kita dapat kultur murninya. Nah, kemudian kultur murni ini akan kita inokulasikan, jadi kita suntikkan ke tanaman yang sehat, tapi harus tanaman yang sama, tidak boleh tanaman yang berbeda dengan tanaman yang pertama, harus tanaman yang sama, kalau bisa harus dari varietas yang sama. Setelah disuntikan, apakah dia akan keluar gejala yang sama ya dengan yang kita temukan di awal? Kemudian kalau iya dia mengeluarkan gejala yang sama, maka kita akan melakukan reisolasi dari tanaman yang bergejala ini ya. Jadi proses reisolasinya harus dilakukan dari tanaman yang disuntikan ulang ini. Ya, jadi bukan dari tanaman yang pertama, tapi tanaman yang baru kita infeksikan. Nah, kemudian kalau dia menghasilkan kultur murni dengan karakteristik dan visual yang sama dengan yang pertama kali kita lakukan, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa diagnosis yang kita lakukan berhasil. Ya, jadi ada 2 parameter yang bisa menentukan atau menjadi indikator keberhasilan diagnosis yang kita lakukan. Pertama, gejala yang dihasilkan dari hasil reinfeksi yang ini
harus sama dengan gejala yang pertama kali ditemukan di sini. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik patogen yang diisolasi setelah proses reinfeksi atau reinokulasi harus sama dengan yang pertama kali diisolasi. Ya, jadi itu adalah parameter keberhasilan diagnosis penyakit tanaman. Nah, itu tadi materi tentang prinsip dasar diagnosis penyakit pada tanaman. Untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman adik-adik mahasiswa sekalian terkait materi ini, saya ingin adik-adik sekalian menjawab pertanyaan take home question ini. Ya, menurut pendapat adik-adik sekalian, pertama, apakah petani bisa melakukan kegiatan diagnosis penyakit tanaman secara mandiri? Kalau iya, tolong kemukakan alasannya kenapa. Kalau tidak, kemukakan juga kenapa alasannya. Pertanyaan yang kedua, apakah prosedur postulat Koch dapat digunakan untuk semua kelompok patogen, mulai dari jamur, bakteri, virus, dan nematoda? Jika menurut adik-adik sekalian tidak dapat digunakan untuk semua kelompok patogen, kemukakan kelompok patogen mana yang tidak bisa didiagnosis dengan postulat Koch dan kenapa kelompok tersebut tidak bisa didiagnosis dengan postulat Koch. Tapi kalau menurut adik-adik sekalian semua kelompok patogen bisa didiagnosis menggunakan pendekatan postulat Koch, kemukakan juga alasannya. Nah, jawaban dari kedua pertanyaan take home question ini harus diunggah ke halaman My Class di bagian assignment untuk materi kali ini. Nah, sekian video learning kali ini. Mari kita akhiri video learning ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih adik-adik sekalian sudah menyaksikan video learning ini dan semoga informasi dari video learning kali ini bisa dipahami dengan mudah oleh adik-adik sekalian. Sampai bertemu lagi di video learning pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.